warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Kusuma Prandika dari SD Negeri 3 Selongti, Kecamatan Landingan, Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan adalah proses terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan induknya. Tujuan dari perkembangbiakan hewan ini adalah agar individu tersebut tidak punah. Jadi kalau hewan tersebut tidak punah. Sama dengan tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan, hewan pun juga melakukan perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Khusus kali ini, kita akan bahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Simak video ini sampai selesai ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan, yaitu adanya pertemuan sel telur milik betina dengan sel sperma milik jantan sehingga terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ovipar atau bertelur, yang kedua, vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ketiga ini didasarkan kepada perkembangan embrio setelah adanya pembuahan sel sperma dan sel telur. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, ovipar atau bertelur. Pada perkembangbiakan ini, embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Pada telur hewan ovipar atau yang berkembang biak dengan bertelur, ada bagian-bagian dari telur. Kita pelajari satu persatu fungsi dan namanya ya. Yang pertama yang paling luar adalah cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, membran cangkang. Merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Kalian pasti pernah mengupas telur ya. Kemudian ketika kita kupas, bagian ujungnya ada yang memiliki rongga udara. Itu yang dinamakan membran cangkang. Yang ketiga, rongga udara. Nah, rongga udara itu yang jarak antara membran tadi dengan cangkang fungsinya sebagai sumber oksigen bagi embrio. Jadi sama kayak kita ketika bernafas. Kemudian yang keempat, keping germinal atau zigot atau sel embrio merupakan calon individu baru. Dan yang kelima, kuning telur atau namanya yolk adalah cadangan makanan bagi embrio. Dan yang keenam adalah putih telur atau albumin. Nah, ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Jadi air yang pada embrio itu diambilnya dari putih telurnya ini. Kemudian yang ketujuh adalah kalaza atau tali kuning telur. Fungsinya untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian emas atau kuning telur. Ini fungsi dari bagian-bagian yang ada pada telur. Ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki rahim. Dan yang terakhir, pastinya berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewannya adalah yang pertama, ayam. Sudah tahu ya kalau ayam itu bertelur. Kemudian kura-kura. Yang ketiga, bebek. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya, vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada hewan vivipar, embrio berkembang di dalam tubuh induknya atau di dalam rahim induk, kemudian baru dilahirkan. Selama di dalam kandungan, embrio akan mendapat nutrisi melalui plasenta, berbeda dengan telur tadi atau hewan yang berkembang biak dengan ovipar dari yolknya atau kuning telur. Sedangkan pada hewan vivipar,
dapat nutrisinya atau makanan dari plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar ini berkebalikan dengan hewan ovipar tadi. Kalau vivipar, ciri-cirinya yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga, dan yang ketiga tubuh biasanya dilindungi oleh rambut. Contoh hewannya yang pertama adalah sapi, yang kedua kambing, dan yang ketiga adalah kerbau, dan masih banyak yang lain. Pasti kalian tahu, bisa disebutkan kan ya, mana-mana hewan yang merupakan vivipar. Yang terakhir adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Hewan ini perpaduan antara ovipar dan vivipar. Pada hewan ovovivipar, embrio yang berkembang di dalam telur akan disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Sehingga kadang kita mengira hewan-hewan ovovivipar ini adalah hewan vivipar atau melahirkan, padahal mereka itu menyimpan telurnya di dalam tubuhnya. Jadi mereka bertelur, kemudian telurnya itu disimpan di dalam tubuhnya, setelah menetas baru dilahirkan. Contoh hewan untuk ovovivipar yang pertama adalah kadal, yang kedua platypus, dan yang ketiga adalah ikan pari. Nah, begitulah penjelasan saya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Kita review dulu ya. Yang pertama secara ovipar, yang kedua secara vivipar, dan yang ketiga secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.